saya itu, supported. Jadi so far ini kita masih berimbang. Kita ada surplus dari neraca barang, kita ada, defisit dari, services dan pendapatan primer, tetapi kita lihat ada, inflow masuk di, foreign direct investment maupun investasi di pasar saham. Pasar obligasi memang under pressure, tetapi kita lihat ini juga until it reach equilibrium dia akan steady gitu. Jadi rupiah sendiri tentunya supported gitu ya. Kita melihat memang selama cukup lama ya, hampir 6 bulan, mungkin setahun kali rupiah bergerak di 14.000, 14.500. Nah kemarin itu memang ada temporary imbalances sehingga memang rupiah supply-nya berkurang dan masalah tersebut kita lihat sudah akan diadres atau sudah diadres dengan dibukanya lagi keran untuk ekspor CPO. Jadi kita melihat rupiah ini tidak akan naik lagi ke atas, tetapi dia udah mendapat support dari tadi ekspor CPO. Kita lihat mungkin hari ini juga dia akan turunan dan kalau 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 equilibrium ini terus terjaga ya dia nggak akan bergerak Mhm, liar gitu ya. mhm. Oke, berarti rupiah menurut Anda sudah mencapai titik keseimbangannya di level 14.700. Berarti tidak akan kembali melanjutkan pelemahan ya, Pak? Oh, kalau kita lihat kita masih surplus ya tadi ya, balance of payment-nya tentunya kita ngelihat 14.700 ini udah high, karena itu kemarin itu temporary supply imbalances saja. Jadi saya sih ngelihatnya ini bisa akan turun gitu. Bukan bukan di 14.700 tapi di bawah itu, mungkin ke 14.500 Mhm, lagi atau di bawah mhm, itu malahan, karena kita memang masih surplus gitu ya neraca kita. Dan mhm, ngelihat itu tentunya sekarang, apa namanya, yang mesti hati-hati justru dari sisi impor. Biasa kalau Indonesia ini kalau sudah mulai ekonominya grow, nah ini faktor importnya ini cukup tinggi mhm. naiknya biasanya. Nah kalau itu bisa terjaga, pressure terhadap rupiah itu akan minimal atau bahkan rupiah bisa menguat di bawah 14.500 lagi. Gitu. Mhm. Oke, Pak, tapi kalau kita lihat dengan pulihnya ekonomi Indonesia yang tercatat dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama yang mencapai 5% begitu ya, Pak, dengan arah kebijakan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat yang akan menaikkan kembali suku bunga acuannya ketika memang melihat bahwa saat ini juga sudah menaikkan 50 basis point, akankah Anda melihat rupiah akan melanjutkan ke level 14.800 mungkin atau seperti apa, Pak? Enggak, jadi kalau kita lihat Mas Gibran, Amerika sudah menaikkan suku bunga jangka pendek. Di Indonesia ini suku bunga jangka pendek belum naik gitu. Kenapa? Karena BI ngelihat memang inflasi ini masih under control. Tetapi suku bunga jangka panjang di Indonesia itu sudah naik, di mana kita lihat normalisasi dari harga-harga obligasi yang tadinya di level 5% misalnya untuk yang 5 tahun ya, terus habis sekarang udah di atas itu, udah di 6,25% gitu. Jadi bunga jangka panjang sendiri itu sudah normalisasi, sudah bergerak ke arah normalisasi gitu. Nah, Mhm, sementara kita lihat ekonomi kita karena faktor dari komoditas ini nih luar biasa gitu ya, luar biasa dalam arti ekspornya ini naiknya tinggi sekali. Nah, ekspor yang naik tinggi sekali ini membuat resiliensi rupiah terhadap US dollar. mhm, Nah, kenapa kemarin ini naik? Karena memang supply-nya itu berkurang. Supply-nya berkurang kenapa? Karena sawit mungkin sempat berhenti ekspornya. Tapi itu kan temporary dan itu kan sudah dibuka lagi sekarang sehingga masalah itu sudah nggak ada lagi. Jadi kita expect nanti ekspor dari sektor CPO itu akan bisa menunjang penguatan rupiah lagi. mhm.